Halo teman-teman, selamat malam buat kreator Facebook. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan bedah ya aturan tentang monetisasi di Facebook ya. Nah, oke, di sini kita langsung saja masuk ke dalam Facebooknya seperti ini. Oke, jadi untuk agar teman-teman bisa akses beberapa menu ya yang ada di bagian dari mode profesional, di sini bisa kita masuk ke bagian beranda, dashboard profesional. Jadi ada tampilan terbaru di mana menu berada di bagian atas ya. Jadi di bagian atas ada beranda, ada insight, ada kreasi, interaksi, dan juga ada menu monetisasi. Nah, nanti jika teman-teman belum mendapatkan tampilan terbaru dari Facebook seperti ini, silahkan diupdate saja untuk Facebooknya ke versi yang terbaru. Oke, jadi tentu di sini ketika kita sudah memenuhi syarat, nah seperti ini ya. Jadi di bagian Facebook profesional, ya ketika memang pengikutnya sudah banyak ya teman-teman bisa fokuskan saja di bagian Facebook profesional. Ya kan untuk saat ini sebenarnya kita juga bisa mengakses untuk halaman Facebook ya, tetapi halaman Facebook ya itu kita harus mencari untuk pengikut lagi ya. Nah, jadi ada juga yang bertanya apakah pengikut di Facebook profesional ini akan masuk ke dalam pengikut halaman kita? Tentu tidak, teman-teman ya. Nah, jadi jika pengikut di bagian Facebook profesional, ya pengikut hanya untuk di bagian dari Facebook profesional. Jadi ketika kita membuat sebuah fanspage baru ataupun halaman baru, ya itu kita harus mulai dari awal ya untuk mencari pengikut sendiri. Jadi seperti itu. Nah, jadi antara pengikut di Facebook profesional dan juga di fanspage itu berbeda ya. Jadi untuk di Facebook profesional untuk pengikutnya tidak akan menjadi pengikut untuk di halaman. Jadi di halaman nanti pengikutnya 0 ya. Kita wajib mencari sendiri. Nah, untuk di Facebook ini saat ini ya kita sebagai kreator video bisa menjelajahi fitur monetisasi. Jadi ada beberapa fitur monetisasi bisa kita masuk seperti ini. Jadi fitur monetisasi tempat dimana kita sebagai kreator video di Facebook itu bisa berpeluang mendapatkan penghasilan ya ataupun mendapatkan uang dari Facebook ini. Tetapi disclaimer terlebih dahulu, untuk bisa menghasilkan uang dari Facebook tidak bisa dengan cara yang cepat ataupun cara yang instan ya. Jadi tidak ada cerita ketika kita ingin menghasilkan uang di Facebook secara cepat itu tidak bisa ya. Jadi segala sesuatu memang perlu proses ya. Jadi untuk yang sudah berhasil di Facebook juga tentu mereka juga konsisten untuk membuat video, bahkan rajin ya. Jadi ketika kita rajin membuat video setiap hari dan itu instruksi dari Facebooknya sendiri, itu bisa mempercepat jangkauan interaksi untuk akun dari Facebook kita. Nah, jadi saya sarankan teman-teman juga bisa menggunakan ataupun membuat sebuah halaman ya. Jadi nanti teman-teman juga bisa memahami nih apa sih kelebihan dari halaman dan juga kelebihan dari Facebook profesional ini. Nah, selanjutnya nanti jika memenuhi syarat, teman-teman bisa mendapatkan fitur monetisasi iklan stream, bonus, iklan reel, dan bintang ya jika sudah memenuhi syarat. Nah, untuk aturan dari monetisasi ini ya itu wajib teman-teman ketahui. Jadi banyak sekali untuk saat ini yang sudah terkena pelanggaran ya. Jadi untuk pelanggaran di Facebook sendiri ketika memang untuk akun kita untuk videonya itu melanggar standar komunitas, walaupun satu kali biasanya fitur monetisasinya akan dicabut ataupun fitur monetisasinya akan berubah jadi merah ya, ataupun dibatasi ataupun berisiko pembatasan. Jadi seperti itu. Tentunya di sini harapan saya buat teman-teman juga bisa berhasil di Facebook ya, walaupun hanya bermodalkan HP saja. Jadi harapan saya adalah seperti itu. Nah, jadi nanti ketika teman-teman itu berhasil, ya itu kan lumayan ya, bisa untuk menambah untuk penghasilan kita di dalam keluarga kita, walaupun hanya bermodalkan HP saja. Nah, tentu sudah banyak juga yang terbukti ya, sudah berhasil di Facebook. Seperti ibu-ibu itu sudah banyak yang berhasil, padahal kontennya juga hanya kesehariannya ya, misalkan melipat pakaian ya, mencuci baju ya, menyapu, memasak ya, itu mereka hanya menyiapkan ataupun menyempatkan untuk membuat sebuah video saja. Dari situ kita bisa lihat, jadi mereka itu tidak ada istilahnya ingin re-upload ya. Nah, jadi semua itu tidak harus re-upload ya. Jadi jika re-upload itu biasanya akan terjadi pelanggaran. Aman-aman 2-3 bulan saja. Jelas ya. 2-3 bulan itu aman dari pelanggaran jika melakukan re-upload, tapi untuk bulan kedepannya itu belum tentu ya. Jadi seperti itu. Nah, intinya kita bisa
kita bisa menjadikan motivasi ya. Jadi untuk ibu-ibu itu kan langsung video ya, bahkan kalau editing juga kalau saya lihat itu jarang mereka editing ya. Jadi istilahnya hanya menyempatkan untuk membuat video. Itu bagusnya prinsip seperti itu ya. Yang penting adalah konsisten upload setiap hari menggunakan video asli, video sendiri. Dan alhamdulillah ya sudah banyak juga yang sudah berhasil di Facebook ya. Termasuk ibu-ibu rumah tangga yang kesehariannya memasak ya, mereka tetap membagikan untuk videonya. Ya, jadi harapan mereka itu yang penting adalah upload saja, yang penting video asli. Dan alhamdulillah memang sudah banyak yang terbukti dengan memanfaatkan konten asli, mereka bisa punya penghasilan sendiri dari Facebook ini, ya. Dan jadi agar nanti kita berhasil ya, jangan melakukan reupload. Apakah boleh melakukan reupload di Facebook? Ini diperbolehkan, asalkan ada pengeditan yang kreatif ya, ataupun penambahan yang signifikan untuk pengeditannya. Tetapi di sini kita perlu garis bawahi lagi, memang diperbolehkan reupload, tetapi video yang kita reupload apakah diperbolehkan oleh pemilik dari videonya? Nah, itu yang menjadi pertanyaan ya, jadi seperti itu. Jadi ketika kita ingin melakukan sebuah reupload ya bisa kita pikir terlebih dahulu ya untuk di akhir dari akun kita. Jika akun kita ingin bertahan lama ya fokuskan pada konten asli ya. Memang diperbolehkan reupload, tetapi untuk video yang kita reupload apakah diperbolehkan oleh pemilik dari hak ciptanya? Tentu ada yang diperbolehkan, tentu ada yang tidak. Nah, jika diperbolehkan kita akan berbagi penghasilan jika sudah berhasil dimonetisasi. Jika pemilik hak ciptanya tidak memperbolehkan ya otomatis pelanggaran juga untuk akun kita. Jadi kan sayang juga teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin masih baru, di sini kita akan bedah ya untuk tentang aturan monetisasi di Facebook. Untuk lebih jelasnya, di sini bisa kita masuk ke Google Chrome. Kemudian nanti teman-teman tinggal masuk saja di bagian dari memeriksa kelayakan monetisasi untuk di Facebook ya. Nah, di sini teman-teman bisa cek di bagian bawah ya. Nah, di sini tentang aturan untuk monetisasi di Facebook. Kita masuk di bagian tentang aturan monetisasi seperti ini. Jadi aturan untuk monetisasi di Facebook ini, halaman bisa menggunakan kontennya untuk menghasilkan uang di Facebook, namun konten tersebut harus mematuhi kebijakan tertentu. Yang pertama adalah standar komunitas, di mana di sini aturan dasar kami terhadap konten tidak aman yang menampilkan konten seperti ini ya. Jadi ini tidak bisa dimonetisasi. Ya umumnya adalah konten-konten seperti ini. Ada konten ujaran kebencian, ini tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua di sini kebijakan monetisasi mitra yang harus kita penuhi. Jadi ada 3 aturan yang harus kita penuhi ketika kita ingin menjadi konten kreator di Facebook ini. Yang pertama adalah standar komunitas, harus mematuhi standar komunitas, harus mematuhi kebijakan monetisasi mitra dan kebijakan monetisasi konten. Nah, di bagian kebijakan monetisasi mitra sendiri, perilaku halaman Anda secara menyeluruh ya. Jadi untuk di sini Facebook itu bisa menilai perilaku kita ya untuk di halaman kita maupun di Facebook profesional. Apakah interaksinya asli ataukah palsu? Nah, nanti teman-teman bisa dicek ya. Jadi maksudnya palsu adalah biasanya terjadi kita kirim bintang ke akun kita sendiri, terlalu banyak mengikuti, yang biasanya seperti itu. Kemudian selanjutnya kebijakan monetisasi konten. Aturan ini berlaku di level konten. Aturan ini mengatur konten dari setiap video atau postingan diterbitkan. Halaman Anda, kebijakan ini mencakup aturan terhadap konten yang mengandung kekerasan ataupun yang lainnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa dijadikan perbandingan ya. Jadi perbandingan apakah nanti di konten kita ada yang kira-kira melanggar standar di bagian dari aturan Facebook atau tidak. Jadi nanti teman-teman bisa jadikan perbandingan ya, agar nanti untuk akun kita itu tetap aman dan tanpa ada pelanggaran monetisasi. Oke, jadi cukup seperti itu saja untuk 3 set aturan ya untuk agar kita bisa akses monetisasi yang harus kita penuhi ya untuk di bagian dari tentang aturan monetisasi untuk di Facebook ini. Nah, harapan saya agar teman-teman berhasil ya fokuskan pada konten asli dan tentunya fokus saja rajin upload setiap hari. Terima kasih yang sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.